Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Orang lain mengatakan itu kebohongan. Ya barangkali saya punya cara untuk merumuskannya dengan cara seperti ini. Menurut hemat saya, itulah yang terjadi ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK, yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Ada yang mengatakan, loh, ini demokrasi, mereka dipilih. Saudara, dalam demokrasi sebelum orang dipilih, orang ditunjuk dulu untuk jadi kandidat. Keterlibatan presiden sudah dibuka oleh banyak sekali orang tentang pencalonan Bobi dan pencalonan Gibran. Menurut hemat saya itu menunjukkan bahwa ada cawe-cawe ketika proses election atau pemilihan belum berlangsung. Jadi ini jelas pelanggaran dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Orang itu membawa identitas pendidikannya, ya. Kalau menurut saya berarti berbahaya sekali, Pak. Loh, Pak, menjadi kader partai ini belum tentu menjadi pejabat loh, Pak. Nah, yang harus memakai ijazah ini. Sama dengerin pertanyaan, sama dengerin dulu dong pernyataan saya. Sudah. Enggak, oke, Pak. Sebentar, sama salah, Pak, sama salah. Gini. Sebentar, Billy, sebentar ya. Saya ke Sebentar. dulu, Bang. Biar dulu, Bang Is. Sama dengerin dulu pernyataan saya. Ketika kader partai ini mau diusul dan berminat untuk maju ke kontestasi, artinya dia harus memenuhi persyaratan ke KPU. Persyaratan ke KPU ini bukan partai yang menentukan, partai hanya mendampingi. Sekali lagi ya, partai itu mendampingi. Itu sesuai ADART partai, sesuai aturan dan undang-undang, sesuai konstitusi. Bukan kata saya loh, Pak. Ini semua yang saya katakan, saya tidak pernah Pak ngomong di Komal atas kata saya itu, nggak pernah. Saya selalu menyampaikan hukum dan literatur perundang-undangan. Itu yang penting. Kalau zaman komplain ke saya, salah Pak. Zaman harus cek dulu ADART partai, semua partai di Indonesia seperti apa. Bahkan di dunia pun sama Pak. Partai di Indonesia ini partai kemarin sore semua loh Pak. PSI yang ada di Spanyol
Itu tahunnya 1853, Pak. Zaman bayangin 1800 ada apa di sini? Orang pakai baju karung, Pak, dijajah Belanda, Pak. Ya, di Spanyol sudah ada yang namanya PSI, Partai Komunis, berubah menjadi sosialis. Loh, itu jelas, Pak. Gitu loh. Dan ADART partai di Indonesia ini cuman cloning aja, menyesuaikan dengan atmosfer yang ada di Indonesia. Begitu saja. Kenapa ada? Belajar dulu, Pak, sebelum ada. Tahan dulu Bang Ronald ya, Bang Ronald. Tahan dulu. Oke, udah Bang Is. Lanjut. Oke, Bang Intan ditahan. Saya ke Dibantah, silakan dibantah. Ya, Kalau saya punya sambut dulu literatur, nih, saya sambut dulu Bang Oboy, Bang Renal, Bang Arlindo, Bang Arpan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ditahan dulu ya. wabarakatuh. Arpan tadi lama nunggu di kuatan dulu ya. Saya ke Billy Joe dulu, silakan. Billy Joe, dibuka mute-nya Billy Joe. Oke, saya ke Arpan dulu, silakan. Oke, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, eh, jadi gini, apa namanya kita melihat ya terkait dengan ijazah Jokowi ini, kita baca di hasil survei indikator politik ya. Dia menyebutkan bahwa 66,9% masyarakat Indonesia tidak percaya Presiden ke-7 Jokowi itu memasukkan ijazah. Ya, artinya secara survei indikator politik masih lebih dominan bahwa masyarakat tidak percaya Jokowi memasukkan ijazah. Ya, Mohon maaf, Bang Arfan. Hah? Zaman sebelum bicara itu, zaman kasih dulu, Pak, yang survei siapa, kapan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar ataupun tanggapan netizen mengenai cuplikan video sebelumnya. Di mana pada video kali ini kita akan membahas tentang cerita dari teman lama Jokowi, yaitu tentang watak asli dari Bapak Presiden ke-7 kita ini. Oke, mengenai hal itu saya akan membacakan tanggapan netizen. Dari yang pertama, di sini netizen mengatakan, dari 2014 saya sudah curiga akan sepak terjang Jokowi dan saya tidak pernah memilihnya. Sekarang strategi Gibran akan mengulang strategi bapaknya. Bagaikan diberikan perumpamaan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin itu yang dilakukan Gibran untuk melanjutkan kepemimpinannya seperti trik yang digunakan oleh ayahnya. Jokowi mulai menua karmanya. Selain kebohongan mengancar dibongkar, dia juga dibully dan dihujat habis-habisan. Yang lebih dahsyatnya lagi, dengan kasusnya yang viral ijazah palsu. Apalagi keengganan dia menunjukkan ijazah yang dia miliki. Tidak akan percaya, tetap dituding bohong, kecuali para ternak pemujanya. Nanti mesti muncul orang-orang mengatasnamakan teman Jokowi, padahal itu orang misterius, orang bayaran Jokowi. Oknum satu keluarga, satu negara Indonesia pro kontrak, remuk-remuk rakyat jelata. Tolong para elit negara intelek untuk segera menindaklanjuti. Kemudian dari netizen kembali menambahkan, pada tahun 1080-an, KKN UGM biasanya dilakukan oleh mahasiswa pada semester 7 atau 8, dengan durasi sekitar 2-3 bulan. Mahasiswa diharapkan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian atau pengembangan masyarakat di daerah yang ditentukan oleh UGM. Syarat IPK untuk mengikuti KKN UGM pada tahun 1980-an mungkin berbeda, tergantung pada fakultas dan program studi. Namun pada umumnya, mahasiswa diharapkan memiliki IPK yang cukup baik, biasanya minimal 2,5 atau 3,0.
sistem pendidikan tinggi kehutanan pada tahun 1980-an di Indonesia memiliki beberapa jenjang seperti sarjana muda biasanya ditempuh dalam 3-4 tahun dengan gelar Bachelor of Science, sarjana muda kehutanan. Lebih masuk akal lulusan sarjana biasanya ditempuh dalam 4-5 tahun dengan gelar insinyur. Lebih masuk akal lulusan sarjana muda itu pun jika lulusan melihat transkrip nilai dengan jumlah SKS yang sedikit dibandingkan SKS sarjana. Hanya bisa meminta kepada Allah tunjukkan kebenaran, amankan negara ini demi anak cucu kita. Jokowi memakai relawan atau para pendukungnya untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia, memecah belah rakyat di NKRI ini. Saya pernah dicaci maki oleh orang-orang pengikut Jokowi sewaktu mereka mau Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia 3 periode tahun-tahun kemarin di dalam sosmed akun TikTok. Saya dibenci maki dengan berbagai macam kata-kata karena saya menolak melarang dengan keras bahwa Jokowi tidak dibolehkan menjadi presiden 3 periode pada waktu itu. Saya ingat betul karena temanku kuliah sekelas S3 di Bandung tahun 2013. SD sekarang masih kental sebagai projo. Kemudian, netizen juga kembali menambahkan, percaya deh, lama-lama orang masih simpatik dengan Jokowi. Tapi ketika Jokowi tak kunjung perlihatkan ijazahnya ke publik, lama-kelamaan rakyat bertanya juga dan khilaf simpatiknya. Aspal, ayo Pak, saat ini harga diri Bapak sedang dijatuhkan untuk membersihkan nama baik yang sudah diobok-obok. Kalau ada ijazah asli, tunjukkan dengan bangga. Jika kamu mengatakan kebenaran, maka itu akan menjadi masa lalumu. Tapi jika kamu mengatakan kebohongan, maka itu akan menjadi masa depanmu. Sampai di sini, apakah Anda paham? Jika kamu mengatakan itu semua kebenaran, akan Tuhan tunjukkan jalannya untuk membuat pembohong itu menerima azabnya. Wajah Jokowi ada 2, wajah yang selalu bersama, 2, wajah yang ada dalam ijazahnya. Bersyukur bagi umat yang tidak pernah didukung Jokowi. Orang-orang Jokowi sebenarnya ya tahu kalau Jokowi nepotisme cuman pura-pura aja karena mendapat kebagian jatah dari sebagai pejabat negara. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak luput dari salah dan hilaf yang sempurna, hanya milik Allah. Saran, tolong masukkan sumber channelnya Bang di deskripsi biar enak aja. Kami pribadi tidak pernah percaya yang namanya survei. Sebab survei itu kan siapa yang survei dan siapa yang membiayai. Sama dengan lawyer, siapa yang bayar pasti dibela. Politik itu walau sudah berjalan baik sesuai konstitusi bagi anggota politik A, belum tentu baik dengan anggota politik B sampai Z. Pada dasarnya, partai politik itu saling mencari kelemahan partai politik lainnya, saling menjatuhkan tanpa bersaing secara sehat. Surveyor itu bisa dibayar Mulyono and the Gang. Survei bayar duit hasil tambang nikel ilegal. Banyak yang tertipu pada saat itu. Yang cerdas dan pintar sudah pada sadar. Sayangnya yang bodoh masih bertahan dan tetap membela Mulyono dengan berbagai cara. Berarti kurang jeli dalam mengamati mana orang yang tulus, mana yang mengakali. Selama ini kalian kemana saja? Mana lapangan kerja untuk rakyat yang engkau janjikan, wahai Jokowi? Kasihan rakyat Indonesia yang banyak menjadi buzzer, maling, copet, begal.
nipu jual narkoba, malak preman, lain-lain. Nah, kan lambat laun kebohongan pasti akan terungkap. Ada peribahasa mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat akan terjatuh juga. Oke teman-teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan untuk cuplikan video kali ini. Nah, jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan tanggapannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.